Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh. Ya, selamat sore kakak-kakak semua. Bertemu lagi kita di Tatap Maya untuk membahas modul 1.5. Sekarang ini di hari weekend ya, di hari Sabtu. Alhamdulillah kakak-kakak masih tetap semangat untuk mengikuti Zoom walaupun ada beberapa dari kakak-kakak yang bentrok dengan kegiatan yang lain. Alhamdulillah masih bisa bergabung untuk join di Google Meet ini. Hari ini kita akan fokus bahas masalah modul 1.5 yaitu tentang kurikulum. Ya, kurikulum. Kesepakatan bersama seperti biasa menyalakan video, kamera, kemudian matikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya dan gangguan teknis adalah wajar. Nah, di sini tujuan dari sesi pada sore kali ini yaitu terdapat 3 poin ya tujuannya. Pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara, KHD, Bapak pendidikan kita ya. Kemudian kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK dan terakhir, peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, agenda kita sesi ini pertama itu tentang backward design dan kedua pengembangan kurikulum PJOK dan ketiga pemikiran KHD dan kurikulum merdeka. Pada aktivitas satu ini, backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, menurut Bapak Ibu atau kakak-kakak, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu atau kakak-kakak tentang apa itu kurikulum PJOK? Mangga boleh digunakan fitur chat-nya dari skala 1 sampai 10 masing-masing kakak-kakak. Kira-kira di posisi mana untuk nilai pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Mangga di chat. Yuk silakan melalui chat, fitur chat. Tujuh Kak Hasbi, mantap. Kak Kosasi 5, Kak Herdiana 6, ada yang 8, 9, 10. Baru 3 orang, Kangkus 6, Kak Muhammad Indra 5, ada lagi yang lain, Kak Wisnu, Kak Ang juga boleh menggunakan fitur chat. Kak Wisnu 5, oke. Kak Diki 5. Di sini yang paling tinggi itu adalah Kak Hasbi. Boleh selintas Kak Hasbi dijelaskan menurut pandangan Kak Hasbi pemahaman tentang kurikulum PJOK kayak gimana sih gitu? Bisa dijelasin nggak Kak Hasbi? Punten. Kak Hasbi paling tinggi nih poinnya. Cek. Kak Hasbi ada Kak Hasbi? Ya, cek siap Kak. Kayaknya sebenarnya saya salah pencet barusan teh Kak. Kirain benar Eh, pencet 7. Jadi berapa? Jadi berapa? Jadi berapa Kasbi? Tadi aku mau pencet 6 jadi ke-7, tadinya Oh 6 mau iya, jadi ke-7 dia 6. nanti gitu Siap, Kak. berarti sama ya, 6. Siap, Iya, makasih Kasbi. Siap.
Iya. Nah, di sini apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan jawab di kolom chat masing-masing sama. Kira-kira menurut Kakak-kakak, apa sih tujuan? Nah, nanti kita gali nih, sama-sama kita membuka ya, membuka wawasan dan juga pengetahuan tentang kurikulum PJOK. Kira-kira menurut Kakak-kakak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, Kakak-kakak bisa menjawab nih, apa sih, tujuan utamanya? Kira-kira kenapa harus ada PJOK di sekolah? Membiasakan siswa bergerak. Oke, ada lagi yang lain? Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK? Mengembangkan minat dan bakat. Oke. Mengembangkan keterampilan pengetahuan jasmani terkait dengan gerak ya, kesehatan kesehatan dan fisika, memberi kesempatan siswa untuk belajar bergerak secara terampil, memenuhi kompetensi psikomotor, haiwan, memenuhi kebutuhan kebugaran jasmani peserta didik. Ada lagi Kak Indra belum nih, Kak Indra, Kak Hasbi. Kak Indra udah, Kak Hasbi. Melalui PJOK siswa bisa belajar gerak dan kesehatan fisik dan mental emosional. Oke, Kak Deni meningkatkan keterampilan fisik siswa. Oke, ini menurut, kakak-kakak ya, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Nah, di sini kita mulai masuk, menurut capaian pembelajaran PJOK atau CP ya, dari kita di sini biasanya ada CP. Kurikulum mereka 2 tahun 2024 yang terbaru, pendidikan jasmani kesehatan dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam satu, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Nah, jadi, melalui PJOK ini adalah media, ya, media untuk mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi dari suatu gerak. Nah, itu melalui PJOK-nya. Jangan sampai lagi Kakak-kakak ada berpersepsi bahwa pendidikan olahraga dengan pendidikan jasmani itu, 2 hal yang sama, itu beda ya. Kemudian yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Ya, ini lebih kepada bentuk-bentuk permainan dalam sebuah tim. Nanti kakak misalkan bola, kasti, ronders, basket, voli. Kemudian menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Oke, di sini kan Kakak-kakak mungkin ada 4 poin ini yang kadang lupa ya, karena ini adalah CP atau capaian pembelajaran yang sudah dirumuskan oleh Kemendikbud, pemerintah untuk kita. Ya, ini CP-nya. CP itu jadi, relnya atau alurnya ya, yang harus kita jalani dari keempat poin ini. Untuk memudahkan sedikit ilmu juga, Kakak-kakak bisa melihat CP-nya di PMM. Coba, sekarang kita sambil belajar juga, kira-kira Kakak-kakak bisa nggak buka handphone-nya untuk aplikasi PMM? Bisa nggak? Nanti bisa dilihatin ke kamera ya, biar dibantu juga. Ada yang bisa buka PMM?
Coba dibuka PMM-nya. Boleh di open mic. Bisa, Kak. Nanti ketika di PMM, oke. Bisa, Oke, bisa. nanti di PMM kakak-kakak pilih CP atau ATP. Ada nih yang gambarnya kayak tangga, CP atau ATP. Ada nggak? Nah, oke, Iya, di situ ada. kakak-kakak masuk ya, di situ kakak-kakak masukin jenjang SD, SMA sederajat. Kalau ngajarnya di SD sampai SMA, oke. Kalau sudah masukkan program mata pelajaran kita PJOK atau Penjas tulisnya. Keluar. Mani. Ikatan Pendidik Profesional Indonesia. Nah, Itu adalah salah satu mitra kita ya di dalam mengembangkan pembelajaran di PPG. ada nggak? Sudah belum? Kemudian Bapak Ibu ya itu Bapak Ibu ini ada yang ketinggalan? Bisa ada yang ketinggalan? Ketinggalan tidak? Jadi ada KS-nya ya. Aman semua ya? Oke. Aman. Nah, setelah itu kakak-kakak silakan klik lihat CP dan ATP. Nah, nanti ada fase ya, nanti ada fase, sesuaikan fase apa yang kakak-kakak ngajar. Misalkan contoh kita buka di fase A kelas 1 sampai 2. Fase A. Nah, poin itu ada di sini. Ada terampil bergerak, itu adalah capaian elemennya. Elemen kita selama mengajar itu ada 4. Terampil gerak, belajar melalui gerak, kemudian bergaya hidup aktif, dan memilih hidup yang menyehatkan. Keempat itu aja selama kakak-kakak mengajar itu fokusnya. Ya, ada. Nah, di sini bisa klik terampil gerak. Nanti ada penjelasannya. Kemudian melalui belajar melalui gerak ada penjelasannya juga. Bergaya hidup aktif ada penjelasan juga. Di sini penjelasan di sini kakak-kakak bisa sesuaikan dengan lingkungan sekolahnya. Misalkan contoh di sini terampil gerak itu lebih ke arah manipulasi ya, gerak lokomotor, non lokomotor dan manipulasi. Tapi kan tidak dijelaskan di sini manipulasinya apa, lokomotornya apa, ya kan? Non lokomotornya apa? Kan di sini tidak dijelaskan. Makanya bisa disesuaikan dengan lingkungan sekolahnya. Jadi secara umum CP ini bersifatnya bukan khusus. Jadi kakak-kakak bisa merumuskan sendiri, tetapi tidak bisa keluar dari keempat rumusan ini di tahun 2024 ya, kurikulum PJOK kita. Itu ada keterampilan gerak, belajar melalui gerak, bergaya hidup aktif, dan memilih hidup yang menyehatkan. Jadi keempat bab inilah, keempat elemen ini yang kita pilih, nanti kita susun mau mana dulu yang akan diajarkan, silahkan kakak-kakak. Jadi kalau misalkan lupa, kira-kira CP PJOK teh naon ya? Misalkan ditanya aku pengawas atau aku kepala sekolah, kakak tinggal buka PMM. Seperti tadi langkahnya. Seperti itu. Ya ada, nah ini dijelasin ya. Ada 4. Nah, di sini kita mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat Bapak Ibu. Nah, di sini terlepas dari kurikulum apapun, apakah ya ini kita berbicara jangan bawa-bawa dulu kurikulum ya. Antara kurikulum KTSP kalau misalnya mengalami KTSP, kurikulum K13, kurikulum Merdeka ya. Jangan dulu bahas masalah kurikulum. Apakah selama ini kakak-kakak atau bapak-bapak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Mangga ditulis di chat. Apakah selama ini Bapak Ibu atau kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan
mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Ayo, belum ada yang chat ini. Silakan. Belum sepenuhnya memahami, hanya mengikuti alur pembelajaran. Oke, Kak Hasbi. Belum memahami sepenuhnya kurikulum. Kak Wisnu. Baru 2 orang. Kak Angkus. Yang saya pahami tujuan mata pelajaran itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya, kurang begitu paham Kak Kosasi. Belum memahami Kak Iwan, oke. Kak Denny belum memahami. Kak Guru juga sama, belum memahami. Kak Diki belum memahami. Oke, pengen Kak Angkus deh, Kak Angkus. Gimana Kak Angkus? Tujuan mata pelajaran PJOK itu cuma fokus ke 3 ya? Kognitif, afektif, psikomotorik. Bisa dijelasin Kak Angkus? Maaf Kak, izin berbicara. Siap. Jadi sebenarnya kalau untuk tidak lepas dari kurikulum sih ya, maksudnya kalau kurikulum 2024 yang sekarang kurikulum Merdeka saya belum begitu paham. Cuman untuk yang kurikulum 2013 yang saya pahami yaitu ketika kita mengembangkan kurikulum itu yang 3 kelompok tadi meningkatkan kognitif, afektif, dan psikomotornya itu gitu Kak. Siap, betul. Itu yang saya pahami. Betul. Cuman kekurangan dan kelebihannya tolong dibantu dan dijelaskan. Siap. Kalau KTSP dan K13 emang lebih ke fokus, bahkan termasuk beberapa guru pun di kurikulum Merdeka masih menganut paham itu. Paham ketiga ranah itu ada psikomotorik, afektif, dan kognitif. Kak Indra, mangga Kak Indra. Jadi gini ya Kak, kalau menurut saya dari pengalaman selama mengajar dari tahun-tahun sebelumnya, dari KTSP, mungkin dari kurikulum 2013 sampai ke sekarang kurikulum Merdeka, tidak terlalu banyak perubahan mungkin kalau dari segi materi mah ya Kak. Cuman dari segi Merdeka belajarnya mungkin dari sekarang itu kebanyakannya tuh supaya lebih aktif lagi siswa daripada gurunya, mungkin itu sih Kak. Kalau kelihatannya, kalau dari materinya nggak beda dan nggak rubah kayaknya, kalau kelihatan masih tetap sama dari fase A sampai ke kelas 6 juga nggak beda kok gitu Kak kalau menurut saya. Oke. Terima kasih Kak Angkus, Kak Muhammad Indra. Betul sekali, tadi jawab Kak Angkus betul, dijawab Kak Indra juga betul.
Nah, di sini yang lebih memfokuskan pada kurikulum merdeka itu sebenarnya istilah-istilahnya saja. Ada CP, ada TP, ya kalau kalau dulu itu ada tujuan pembelajaran, apa namanya, indikator pembelajaran kalau zaman dulu ya di, kurikulum K13, sama aja di, CP, ATP di, kurikulum merdeka. Nah, Rota hanya sedikit ya, Kak Wisnu? Rota dan Promes. Ya, Prota Promes, kurikulum merdeka juga ada Prota Promes, tetap. Nah, yang diharapkan itu, kalau tadi kan lebih kepada, eee, fokus kepada tujuan esensi cara ya, mungkin, cara untuk fokus ke penilaiannya itu yang tadi dikembangkan oleh Kang Kus itu tadi 3 hal, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Karena ketiga itu ada format nilainya. Mungkin ke arah ke sana kalau Kang Kus itu fokus bicaranya. Nah, kalau yang maksud di sini itu lebih kepada esensi materinya. Nah, isi isi materinya itu tadi keempat yang tadi, yang ada di PMM. Itu ada di terampil gerak, kemudian melalui belajar gerak, gaya hidup aktif, dan memilih hidup yang menyehatkan untuk fase A. Dan juga ini kalau nggak salah semua fase sampai kelas 6. Kenapa disebut fase? Karena belajarnya kan lebih lama. Jadi kelas 1, kelas 2 itu bisa materi yang sama. Itu karena disebut fase tuh. Jadi lebih lama menemukan materinya itu panjang jalurnya. Nah, keterampilan gerak di sini, jadi dimaksudkan kurikulum di sini itu jadi kiblatan kakak-kakak semua itu keempat elemen ini. Nah, 4 elemen ini silahkan kakak-kakak susun. Disusun mau di pertemuan keberapa sampai ke dalam 1 semester ini. Gitu. Jadi dalam 1 semester ini, taruh kakak-kakak sudah bisa menentukan, jumlah hari efektifnya dengan rumusan, kan ada rumusnya. Hari efektifnya sudah ketemu dan kakak-kakak susun tuh, mulai dari bulan pertama, bulan kedua, nanti yang tadi disebut Kak Wisnu masuknya di prosem atau promes, program semester. Dalam 1 semester ini, keempat elemen ini ada gitu, menyinggung keempat elemen ini. Jadi, tidak ada lagi nanti kakak-kakak ketika fokus mengajar itu, "Ayeuna ngajar naon ya?" Nah, atau ngimprovisasi gitu. Jadi bukan lagi yang seperti itu, ketika kakak-kakak sudah belajar di PKG, gitu kakak-kakak sudah bisa membuat susunan, promes khususnya, promes itu secara sendiri bukan lagi kopas melalui Google, itu disusun, keempat elemen ini mau masuknya di bulan-bulan keberapa. Gitu. Jadi ketika sudah masuk, oh ini udah perubahan elemen, dan nanti dari asesmennya terlihat anaknya mampu belum di elemen yang A, misalkan elemen terampil gerak. Dari asesmennya anaknya mampu nggak? Kalau misalkan enggak, nggak apa-apa. Masuk nanti posisinya di semester 2 dengan materi yang sama lagi. Gitu. Nanti naik ke kelas 2 ada asesmennya lagi, ada perubahan baik, otomatis nanti tambah lagi levelnya di keterampilan geraknya. Misalnya contoh nih, untuk lebih mudah itu kita contohkan, contohnya untuk lempar tangkap di anak kelas 1 ya, keterampilan geraknya manipulatif, melempar bola. Melempar bolanya itu lempar tangkapnya tanpa variasi, hanya diam di tempat, lempar, tangkap, diam di tempat, lempar, tangkap. Ternyata anaknya udah bagus. Naik ke level 2, itu posisinya nanti di semester 2, kakak bisa pakai berjalan, berlari. Sampai berlari, lempar, tangkap. Lebih bagus lagi, naik lagi ke level 3, nanti di kelas 3, kelas 4, pakai permainan kasti. Sudah dipukul, melempar, dianya lari, sampai ada poinnya, jadi buat sebuah games. Jadi gitu, sebenarnya sama aja kakak-kakak yakin, hal ini sudah dilakukan sama kakak-kakak dalam mengajar olahraga di sekolah. Hanya saja di sini dalam modul ini lebih tertata lagi, tersusun secara asesmennya dari mulai perkembangan awalnya. Jangan sampai ngaclok ketika ketika anak-anak di level 1 penguasaan geraknya, misalkan hanya melempar di tempat, kakak-kakak udah dikasih permainan kasti yang sesungguhnya. Kalang kabut nanti anak-anaknya gitu. Kalah keburisat gak paham teh. Jadi ada level tahapan yang dilihatnya nanti melalui asesmen. Seperti itu Kakak-kakak. Kalau yang tadi disebutkan psikomotorik, kognitif, afektif itu kan lebih ke arah, nanti instrumen penilaiannya, ada ketiga ranah itu.
Kemudian dalam konteks kurikulum merdeka, apa tujuan ini bisa dicapai? Nah, maksudnya tujuan-tujuan yang tadi Kakak-Kakak sebutkan tadi. Misalkan dari, kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Menurut Kakak-Kakak bisa dicapai nggak melalui kurikulum merdeka? Boleh langsung raise hand, boleh langsung jawab, boleh langsung melalui fitur chat. Kak Indra bisa langsung, Kak Indra. Nah, lanjut di sini ya. Untuk memahami tujuan umum, penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP atau capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP, tujuan pembelajaran. Kira-kira kakak-kakak ada yang perlu ditanyakan? Nah, boleh Kak Indra. Ya kita maksudnya gini, ada forum seperti ini yang diharapkan itu kakak-kakak itu menggali berdasarkan pengalaman kakak-kakak. Jadi ditambah nanti ketika beres Zoom ini, oh saya mengerti arti kurikulum PJOK dan bagaimana cara menyusunnya. Jadi harapannya itu ya. Jadi berharap sekali kakak-kakak interaksinya aktif, apalagi dengan yang tadi memberi poin tentang sejauh mana pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK. Tadi kan ada yang 5 poin, 6 poin, 7 poin. Nah, berharap kakak-kakak silakan bertanya seluas-luasnya. Oke, mangga Kak Indra. Gini Kak, sebetulnya kan ini ada CP, terus ada TP-nya juga. Capaian itu berarti kalau dari yang dulu-dulu mah itu masuknya KKM mungkin ya. Ketuntasan apa namanya? Minimum itu loh, KKM. Berarti kalau CP Kalau itu gimana misalkan maksudnya? di kurikulum merdeka itu tidak ada lagi istilahnya KKM atau nilai minimal ya. Nilai minimal kan ya. Nah, Ya, kenapa tidak ada ya. nilai minimal? Nah, ini juga salah satu pemahaman kakak-kakak biar nanti di sekolah bisa menjelaskan juga kepada kepala sekolah, kepada guru yang lain. Di kurikulum merdeka itu kakak-kakak berhak memberikan, bukan berarti nilainya bukan poin, tapi berupa deskripsi ya, deskripsi bahwa anaknya belum mampu. Coba kalau misalkan dalam kategori nilai belum mampu itu lebih daripada 60 ke bawah. Ya, kalau misalkan kakak-kakak fokus kepada KKM, nanti kakak-kakak lebih membohongi diri sendiri dan kemampuan anak. Karena ngejar KKM, aku macarana geus pokokna mah teu bisa pas KKM, teu bisa pas KKM. Itu yang sering dilakukan guru-guru sebelumnya untuk mengejar nilai KKM. Jadi jarang sekali benar-benar menuliskan nilai misalkan kemampuannya 40 ya 40, jarang. Rata-rata nilainya dipaskan KKM. Padahal dengan adanya fase yang tadi disebutkan dari asesmen, fase ini misalkan Kakak menilai satu Angga, misalkan namanya Angga ya, contoh. Angga itu melakukan lempar tangkap. Ternyata lempar tangkapnya jelek, nangkap itu bisa-bisa wae. Kira-kira Kakak masih nilai berapa? Pasti di bawah KKM kalau misalkan menggunakan KKM. Kalau menggunakan deskripsi, pasti belum menguasai keterampilan gerak menangkap. Dan itu boleh, sangat boleh. Dan itu yang harusnya diharapkan guru-guru itu memberi nilai seperti itu. Ketika nanti masuk ke semester 2, ada gak perubahan dari mulai menangkapnya. Makanya disebut fase. Fasenya itu bukan 1 semester, 2 semester, 4 semester. Semester 1, semester 2 kelas 1, semester 1, semester 2 kelas 2. Itu fase A. Piraku selama 2 tahun, anak itu tidak ada perkembangan secara motoriknya dalam menangkap.
gitu. Dalam artian kurikulumnya ya. Jadi tidak ada lagi kakak-kakak yang memberi punishment, nilai yang ibaratnya, tanpa melihat kemampuan asli anaknya gitu kan. Jadi nanti pun sama. Nah, di sinilah banyak kekurangannya guru-guru pun nilai format nilainya tuh belum menggunakan format nilai yang kurikulum merdeka. Masih campur aduk dengan KKM, dengan kurikulum K13. Jadi nanti kakak-kakak yang jadi pusing. Padahal kalau di kurikulum merdeka itu berupa deskripsi, hanya penyampaian kata-kata aja. Anaknya belum menguasai, selesai. Nanti pada tahap semester 2 anaknya sudah mulai menguasai. Kemudian nanti lanjut lagi ke levelnya, anaknya sudah mahir. Jadi tahapnya tuh berupa nilai deskripsi kalau misalkan untuk di kurikulum merdeka. Nah, adapun di CP ini ada realnya, elemennya, ada 4 elemen yang di pemerintah berikan, ada 4 elemen ini nih, 4 rel. Sisanya dalamnya yang tadi disebutkan keterampilan gerak, itu dalamnya itu ada gerak lokomotor, ada non lokomotor, ada manipulatif. Kakak-kakak bebas untuk memberikan materi apa. Nantian itu yang disebut dengan TP, tujuan pembelajarannya. Misalkan tujuan pembelajarannya manipulatif dengan memukul, alat pukul, atau misalkan gerak lokomotor berpindah loncat-loncat ke depan, itu kan nanti masuknya ke TP, jabaran dari CP. CP-nya itu yang tadi elemennya belajar bergerak. Jadi gitu kakak-kakak. Jadi ada relnya itu disediakan oleh pemerintah, TP dan ATP-nya kakak-kakak yang menyusun sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan karakter siswanya gitu. Yuk kita diskusi lagi, ada lagi tadi teh yang ngacung, mangga supaya kita sama-sama pemahaman yang sama. Pak Kangkus, mangga Kangkus. Boleh Kak Kangkus? Halo, Ada, tes, ada. ada suaranya, Kak? Jadi gini mungkin kayak kalau yang saya pahami dari CP sama TP ini, kalau dulu waktu di kurikulum 2013, CP ini kompetensi dasar Kak yang tidak bisa diubah dari pemerintah gitu turun. Nah, Betul. kemudian diturunkan lagi ke IPK, indikator indikator. apa gitu. Jadi yang mengolahnya itu sesuai dengan sekolah masing-masing, itu yang disebut TP kalau sekarang gitu Kak Betul ya? sekali. Nah, yang tadi disebutkan Kak Indra, bahwa sebenarnya kita itu sudah mengajar itu dengan hal yang sama, hanya saja istilah-istilahnya yang beda. Benar Kak Indra, Kak Angkus, benar tadi yang disebutkan. Jadi kalau misalkan CP itu kita nggak bisa otak-atik keempat elemen yang ada di dalam PMM yang kakak tadi bisa cek. Kalau misalkan lupa, oh saya mau ngajar apa nih? Kira-kira elemen apa nih? Saya lupa. Buka PMM-nya, masukkan fasenya, kelasnya, kelas seberapa. Nanti di situ ada. Nah, kakak tinggal TP-nya aja, TP dan ATP-nya aja. Kira-kira yang disesuaikan dengan kemampuan sekolah, alatnya, kondisi SDM-nya, lingkungan sekolahnya, kira-kira mampu nggak, sanggup nggak, gitu. Benar Kangkus, betul sekali 100 buat Kangkus. Oke, sampai segini lumayan paham Kak. Ada pemahaman Oke, terbaru? enggak, makanya berharap benar karena kurikulum ini ya disebut apa ya namanya? Visi misi dari suatu pendidikan. Dari suatu pendidikan itu visi misinya ya ini kurikulumnya. Kalau misalkan isi kurikulum PJOK-nya kakak-kakak belum begitu memahami, nanti ketika mengajar pun ya ngalir ngidul, nggak ke arah gitu. Makanya kira-kira hal-hal yang tidak dipahami, kemudian kita juga bisa saling sharing dan berdiskusi, begitupun sama saya juga sama-sama sharing juga dengan kakak-kakak, mungkin ada kakak-kakak yang punya pengalaman baru. Jadi intinya ayo kita sama-sama menyamakan persepsi. Dengan kembali lagi kepada modul 1.1, jangan sampai kita ini sebagai guru olahraga dipandang sebelah mata oleh guru MAPA lain, termasuk guru-guru kelas lain yang berpersepsi bahwa guru PJOK mah ngan karidio tiup peluit beres, kan nggak gitu. Kemudian guru-guru lain pun yang bukan lulusan dari sarjana olahraga bisa mengajar olahraga, kan saking tidak ada harganya guru PJOK itu. Saking apa namanya, dipandang sebelah mata. Kalau misalkan kakak-kakak punya power kuat, bungkus yang kuat, itu orang-orang itu akan segan
nggak akan mungkin meremehkan PJOK. Saya ambil sedikit kasus. Kelas 2 SMA, sekarang itu SMA dan SMK itu sudah tidak ada lagi PJOK. Pernah dengar nggak? Kelas 12 di SMA dan SMK itu tidak ada lagi pelajaran PJOK. Ada yang pernah dengar? Atau baru dengar? Boleh langsung aja resen. Baru dengar ya? dengar. Ada Baru dengar Kak, baru dengar. Oke. pernah dengar sih, cuman kalau Oke, di sini ya. belum di Kakak masih bisa ada. tanya ke guru-guru SMA dan SMK. Tanya, apakah kelas 12 ada olahraga pelajaran PJOK? Pasti jawabnya tidak ada, karena ada peraturan kementerian yang menghapuskan pelajaran PJOK di kelas 12. Nah, kalau misalkan ya, siapa tahu kalau misalkan kualitas guru PJOK yang selama ini kenapa adanya PPKG, itu untuk mendongkrak kakak-kakak semua. Jangan sampai kementerian, Kemendikbud itu berpersepsi bahwa PJOK itu bukan pelajaran yang penting. Contohnya kelas 12 saja udah dihapus di tingkatan SMA dan SMK. Kakak bisa cek di Google. Ada nomor aturan pemerintahnya juga. Ada undang-undangnya juga untuk penghapusan PJOK di kelas 12. Kalau misalkan pemerintah berpersepsi seperti itu, buat apa PJOK? Orang semua guru kelas juga bisa mengajar PJOK. Orang lain yang bukan lulusan dari sarjana olahraga bisa mengajar PJOK. Berarti background kakak itu nggak ada. Namun bahasa Sunda nama sihungan, taringan. Kakak. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh BBGP terhadap PJOK di Jawa Barat dan sekarang menjadi pionir pertama yang mengadakan pelatihan kompetensi untuk guru, yaitu dari jurusan PJOK pertama satu-satunya. Dan yang keduanya mulai diikuti oleh mapel bahasa Inggris, kemudian juga nanti ada mapel matematika. Kita itu pionir pertama. Ini salah satunya. Jadi ya tadi kembali lagi, yuk kita buat background kita itu lebih disegani oleh guru-guru kelas yang lain dengan pemahaman kita, gitu. Khususnya ke ranah kurikulum ini. Jadi jangan sampai ada lagi yang mengajar yang di luar dari relnya kita, gitu. Seperti itu kakak-kakak. Nanti sejalan dari slide, kakak-kakak bisa langsung aja kira-kira, saya masih bingung nih di bagian ini, atau saya masih belum paham bagaimana cara menilai atau dan lain sebagainya. Nanti kita bisa sharing kakak-kakak. Oke, kita next ya. Oke, Kang Kus, mangga Kang Kus. Kak, kalau ada ini mah gitu ya. Kalau ada mah spill dikit modul yang udah jadi bisa diterangin dari CP ini TP gitu langsung jadi nanti modul gitu. Kalau ada administrasi yang saya nanti tinggal di scan pakai QR barcode, nanti ada semua dari fase, kalau saya ngajar fase A ya, fase A dan fase B. Kebetulan di sidang Sarima guru olahraganya ada 2. Jadi saya fokus di fase A dan fase B kelas 1 sampai kelas 3. Nanti bisa dilihat contoh. Itu hanya menggunakan 1 lembar RPP aja. Yang tapi elemen dan tujuan pembelajarannya jelas. Nanti bisa kakak-kakak bisa dilihat. Seperti itu Kang Kus. Nah, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh murid. Nah, ini betul. Jadi apa namanya? Desain back yang tadi ya. Halo. Nah, yang desain yang backward design itu lebih kepada dibalikkan arahnya. Dari mana kakak-kakak itu memikirkan dulu tujuan, kemudian narik jadi suatu proses pembelajaran. Kalau yang selama ini banyaknya
Nah, kakak-kakak itu lebih sering mengajarkan langsung pada fokus materi. Jadi datang ke kelas, materi apa nih? Langsung ajari materinya, tapi bukan tujuannya. Jadi langsung penyampaian materinya. Misalkan contoh nih, contoh permainan bola voli, ya. Langsung memberikan passing. Anaknya kira-kira bisa nggak passing? Ya kan? Langsung servis pembelajarannya untuk level lebih tingginya ya. Kemudian passing bawah, passing atas ya kan mulai dari awalnya. Jadi langsung kepada aktivitasnya, bukan tujuannya. Tujuannya dulu harus yang kakak pikirkan. Tujuan pertamanya misalkan contoh, bagaimana anak-anak bisa melakukan passing bawah, selesai, cukup itu aja dulu. Triknya kakak bisa modifikasi melalui bentuk-bentuk permainan, passing bawah, passing atas. Jadi yang dipikirkan itu adalah target dari tujuan pembelajarannya dulu, baru masuk ke materi pembelajarannya. Yang itu yang disebut backward design. Jadi fokusnya dari dibaliknya, dari tujuannya dulu yang dipikirkan, baru cara jalannya. Gitu. Nah ini ya, fokus backward design. Namanya aja udah backward design. Dalam pengembangan kurikulum secara umum ada 3 tahapnya. Pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang tadi CP-nya itu diidentifikasi dulu sama kita dari keempat yang tadi elemen. CP tadi ya elemennya. Kemudian menentukan metode menilai. Nah, metode menilainya kira-kira mau gimana cara nilainya? Cara nilai langsung kah? Sedikit sharing kakak-kakak ya, sedikit sharing. Saya pribadi jarang melakukan nilai sumatif atau nilai tes tulis. Kalau saya pribadi, ya, karena secara teori nilai-nilai ada asesmen ya, asesmen awal, diagnostik, asesmen itu ketika dari penilaian sumatif dan formatif, ya. Kalau misalkan dinilai formatif, itu seperti kakak-kakak melihat uji coba, itu formatif. Ya, uji cobanya misalkan saya pengen ngetes nih, coba lakukan passing. Oh, bisa. Bisa langsung kasih nilai. Paham nggak? Ini formatif nih, formatif. Kalau misalkan di guru kelas itu seperti ulangan kelas, ulangan harian. Itu formatif. Jadi kakak-kakak ingin melakukan tes melihat meninjau. Nah, misalkan sepak bola, coba pengen lihat nih, coba nendang kaki bagian dalamnya bagus apa enggak. Oh ternyata bagus, bisa langsung input nilai. Ini itu juga pada saat pembelajaran juga. Kemudian nilai sumatifnya itu di akhir bab, di akhir di akhir TP dari si CP yang kakak ambil. Misalkan belajar gerak, kakak ngambil dari gerak lokomotor. Nah, akhir dari bab lokomotor itu disebut dengan sumatif. Paham nggak? Jelas nggak? Jadi ada bedanya ya. Kalau misalkan tes formatif itu hanya mengetes uji coba. Kalau misalkan ini tes ulangan harian, sejauh mana pemahamannya, gitu. Kalau diibaratkan guru kelas. Kalau misalkan tes sumatif itu lebih kepada akhir babnya, akhir materinya. Nah, ketika akhir materinya itu kakak melakukan instrumen tes, ya, otomatis dengan tesnya berupa tes tulis boleh, tes observasi boleh, tes wawancara secara kita tatap pertanyaan misalkan pengetahuan kira-kira luas atau tinggi lapangan net volley itu secara tes wawancara ya boleh, tes secara praktek boleh. Ketika kakak-kakak sudah menginput nilai sumatif, kakak-kakak tidak perlu lagi mengadakan tes tulis akhir semester. Banyak nih yang salah. Kayak Kak Indra apa enggak? Nah, seperti itu Kak. Tadi kata Kakak tidak usah membuat lagi soal ya. Nah, yang jadi masalah terutama di Iya. sekolah saya ini maka
itu guru kelas itu Ya, mewajibkan Kak untuk betul. kita itu membuat soal. Pasti salah makanya satu kayak Kak Indra. gitu Kak. Ini pasti salah satu yang bertabrakan dengan bahasanya kita mungkin ke arah pemahaman ya. Pemahaman itu pasti budaya. Pasti bicaranya kita kan dari dulu suka ada tes akhir semester atau UTS atau UAS lah atau SAS kalau sekarang ganti lagi nama-namanya lah ada kerjaan nama eta kene gitu kan. Itu adalah budaya. Budaya sekali lagi. Dan budaya itu ketika budayanya kurikulumnya lampau, masa harus dibawa-bawa ke kurikulum yang baru? Logikanya. Terus kedua, kemungkinan guru-guru kelas masuk kepala sekolah belum paham apa artinya sumatif. Gitu. Apa artinya yang formatif? Apa artinya asesmen? Jadi itu belum paham sehingga menyamaratakan persepsi dari dua pemahaman kurikulum merdeka dan kurikulum K13 digabungkan jadi hiji. Tah, nu eta nu mata clear. Padahal di dalam kurikulum merdeka simple ketika kakak-kakak sudah paham. Simpel, ketika tadi sudah dari CP-nya udah jelas di di PMM, kakak udah bisa lihat ya CP-nya, 4 elemen yang kakak-kakak harus ajarkan kepada siswa. Kemudian kakak-kakak buat rumusan. Kemudian kakak-kakak buat rumusan TP dan ATP-nya sesuai dengan kondisi sekolah. Penilaiannya juga dibuat mudah, sangat mudah. Kakak-kakak bisa memberikan nilai anak belum mampu, anak belum menguasai, anak sudah menguasai, anak sudah mahir. Itu nilainya bersifat deskripsi. Kakak-kakak bisa membuat nilai itu. Kemudian bisa memberikan nilai secara langsung ketika proses pembelajaran. Tes formatif. Kayak tadi disebutkan ingin menguji ya, judulnya menguji. Bukan tes akhir bab. Kemampuan, bukan. Menguji. Tadi contohnya menendang kaki yang mendalam, target gawang, kira-kira bagus apa belum, itu untuk menguji. Menilai formatif. Tes akhir babnya, permainan bola besar, sepak bola, langsung games, permainan games. Kira-kira dilihat, oh kerjasamanya sudah ada, oke, checklist, sudah mempunyai kemampuan kerjasama. Kemudian kemampuan motoriknya pribadinya ya, kemampuan pribadinya dalam menendang bola sudah akurat, oke. Itu sudah ada deskripsinya. Nilai deskripsi itu yang akan diinput di raport. Pertanyaannya, ketika kakak sudah, sekarang kita fair play ya, bersifat jujur, terbuka. Pertanyaannya, ketika kakak melaksanakan tes tulis, pertama, apakah tes tulis itu diperiksa? Boleh langsung jawab. Oke, Kak Wisnu mangga. Oh, Kak Gilang. Kak Gilang, apa Kak Wisnu? Terima kasih Kak. Mangga. Siap. Boleh sok Gilang, boleh. Oh, Enggak sok Kak Wisnu enggak. Cuman open aja. Baik, seru sekali ya saya menyimaknya Kak. Mungkin ketika saya pribadi mungkin ya baru memahami apa kurikulum dan sampai saat sekarang saya belum tahu, jujur saya pribadi Kak tidak mengetahui rangka kurikulum yang akan diajarkan kurikulum merdeka ini seperti apa. Karena administrasi bagi saya, jujur bagi saya itu masih kurang memahami dari CP, ATP gitu. Mungkin dulu mah kan ada yang sebut dengan KIKD, ya kompetensi dasar ya seperti itu. Siap. Ketika saat memberikan penilaian pun kan saya agak bingung juga, kadang udah ulangan tengah semester kadang nggak dikasih. Ketika saat kita kapan memberikan perlakuan teoritisnya Kak kepada peserta didik sehingga kita langsung memberikan STS Kak. Sumatif tengah semester kalau sekarang ya STS disingkatnya itu. Terus kalau akhir semester itu SAS-nya kayak. Jadi kita banyak dolimnya mungkin kepada peserta didik sehingga temakan penilaian yang kita arahkan itu mungkin sejatinya kita sebagai guru hanya normatif gitu Kak, memberikan rasa toleransi kepada peserta didik bahwa kita juga harus feedback juga kepada kita sendiri. Wah, saya mah memberikan nilainya hanya seadanya saja, ada gimana tuh ya, yang penting anak olahraga, yang penting perlakuan, tapi tidak ada rangkaian pembelajarannya. Contohnya
apakah penilaian kita sudah paham penilaian? Jujur saya mah belum hafal penilaiannya seperti Ya. apa, Kak. Nah, cara mengatur capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran dari CPATP sampai membuat modul masih keneh ATM kan Ya. gitu ya. Jadi mohon pencerahannya bagi saya mungkin untuk cara penilaian mungkin kita diskusinya bersama. Mungkin saya juga bingung tadi menyimak apa yang harus saya katakan di sini ya didiskusikan. Jadi dari tahapan kita membuat CPATP dan penilaian pun saya kenapa diam? Saya berbeda, Kak. Saya buka bukunya daftar nilai tapi berbeda dengan arahannya. Mungkin kurikulumnya berdasarkan kolbi, kauli dan fi'liyah, mungkin saya seperti itu, Kak. Jadi hanya dari hati ke hati saja, belum memahami 100% dari pembelajaran kurikulum merdeka ini, Kak. Mungkin kita belajarnya kan kata Kak Indra ya, kita sepil nih dari pertama mungkin pelajaran yang berjangka kan ya, Kak ya, seperti itu, pelajaran yang berjangka. Jadi ketika kelas 1 tidak memahami pun bisa belajar di kelas 2 nanti. Betul. Kalau terus seperti itu bisa sampai ke pasi, misalkan seperti itunya berjangka. Sehingga kan tidak hanya lempar tangkap dimanipulatif, tapi ada gerak lokomotor manipulatif, terus ke dimodifikasi ke permainan, ke cabang olahraga Ya. berikutnya. Contoh, Kak, saya salah apa benar nih untuk rekan-rekan semua bisa open mic. Kalau saya salah mungkin salahkan karena saya ingin menghalalkan pekerjaan saya. Saya biasanya seperti itu. Saya memberi pertama di penilaian. Saya 1 bulan itu kita memberikan 4 pertemuan, Kak, di penilaian saya. Ini hanya memberikan penilaian saja. Contoh gerak dasar, lokomotor, non lokomotor, non manipulatif. Nah, di pertemuan minggu pertama saya dikasih teori, anak suruh mengerjakan tugas, lihat di media sosial atau di Google apa itu gerak dasar, lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Itu di pertemuan pertama. Nah, feedbacknya saya mengajarkan gerak lokomotor. Yang pertemuan kedua di minggu kedua itu saya mengajarkan gerak apa itu lokomotor dengan tujuannya dengan memodifikasi caranya dengan permainan-permainan, entah itu berlari, berjalan atau melompat. Terus teori kedua levelnya dinaikkan ketika saat hanya berlari, terus ada loncatan gawang, terus ada halang rintang, terus ke fase keempat di bulan keempat di bulan pertama minggu keempat itu saya memberikan nanti kombinasi gerak dasar antara lokomotor dan manipulatif. Nah, disitulah ada perlakuan penilaian bagi saya, Kak. Mungkin penilaian saya seperti itu, jauh dari kata membuat CP ATP, tapi saya mengikuti alur dari buku paket kurikulum merdeka yang sudah ada, Kak. Mungkin seperti itu. Mungkin kakak-kakak, oh ini mah salah Kak Wisnu, ini mah bukan seperti ini, mungkin seperti itu. Ini alurnya. Ini alur tujuan akhir itu kan kita memberikan reward penilaian kepada peserta didik. Mungkin gitu, Kak. Kak Wisnu, yang tadi Kakak lakukan itu udah benar alurnya. Bentar lobet. Bentar lu ya, lobet. Cabut yang sana ya, yang gak suka. Data yang masih Oke. Bolehlah Kang, boleh Kang. Sebelum menjelaskan, Kang boleh. Kayaknya untuk kurikulum ini perlu pembelajaran khusus deh. Maksudnya ada pembelajaran tambahan untuk kita di luar tatap maya ini. Maksudnya begini. Maksudnya begitu maksudnya. Terus kalau bisa ada pertemuan khusus untuk mempelajari tentang kurikulum ini. Masalahnya kurikulumnya ya cukup pelik dan memang itu harus kita kuasai juga begitu. Barangkali itu usul, Kak. Terima kasih.
Terima kasih Kang, usulannya nanti, gimana kesepakatan rekan-rekan kalau misalkan nanti pada saat tatap kita kan nanti ada tatap muka ya, selama 1 minggu. Nanti kita juga bisa di situ kalau nggak salah menggali lagi modul-modul yang sudah dibahas itu tatap mukanya itu. Ditambah pengaplikasian realita prakteknya langsung. Jadi nanti akan lebih terasah lagi Kakak-kakak. Makanya fungsinya penting mengikuti PKG ini, pertama Kakak mendapat teori secara teoritis, kemudian Kakak secara praktis juga nanti ada dilakukan pada saat tatap muka, gitu. Nanti lebih banyak nanti lebih asik pasti di tatap mukanya. Kurang lebih seperti itu Pak Kaang, adapun nanti ada tambahan mau lagi kita kumpul-kumpulan sambil nongkrong-nongkrong ngopi, ayo siap, demi kemajuan PJOK bersama. Untuk, Ya maksudnya tadi itu Kak, maksudnya siap, sekarang-sekarang ini kita bahasnya oh siap, sekarang-sekarang ini gitu maksudnya. siap, siap, ya. Untuk tadi yang Kak Wisnu, ya, itu alurnya sudah benar Kak Wisnu, udah benar. Yang dimaksudkan dengan pembelajaran diferensiasi, tadi kan, pembelajaran diferensiasi itu gimana? Pembelajaran yang melihat dulu kira-kira kakak-kakak mau modelnya mau gimana. Kakak-kakak itu bebas, mau misalkan contoh tadi Kak Wisnu ngambil dari sebuah model dulu, mencari informasi dulu di luar, ya kan, mau itu dari media sosial ataupun kakak-kakak menyediakan dulu sebuah video, jangan dulu menerangkan. Sok tonton heula sawaregna video, mulai dari video-video tentang gerak lokomotor, non-lokomotor, sampai misalkan tentang kompetisi olahraga yang sesungguhnya, yang kemarin PON Aceh, boleh, silakan aja. Nah, mulai masuk ke minggu 2, mulai masuk ke penjelasan, apa sih masuk dari, gerak lokomotor, definisinya, ya kan, dijelasin. Mulai minggu ketiga mulai tadi praktek yang tadi susunannya sama persis, itu sudah benar. Cuma, hanya tambahan sedikit Kak Wisnu, ketika Kakak melakukan seperti itu dari susunan secara sistematis, Kak Wisnu itu harus tahu yang tadi disebutkan nilai, apa namanya, asesmen diagnostik awalnya, dari ketika diagnostik awalnya, kemampuan dasarnya ini yang jarang-jarang, guru olahraga dilakukan ya, jarang banget. Melihat kemampuan awal sebelum anak itu melakukan proses pembelajaran. Jarang sekali. Jadi ketika Kakak sudah melakukan diagnostik, awal melihat perkembangannya, ternyata kalau misalkan contoh, target, menendang bola nih ya, yang lebih mudah aja, contohnya. Menendang bola, ah ternyata nendangna kitu geuningan dicongcong, bahasa orang Sunda mah dicongcong naon tah di lewat pakai ujung jempol teh dicongcong lain, bukan menggunakan kaki bagian dalam, kemudian kaki bagian luar. Dipencuk gak? Dipuncuk ya, itu dipuncuk gitu nya, belum menggunakan secara teknik gitu kan. Nah itu asesmen diagnostik awalnya, Kakak-kakak itu punya catatannya. Nah selama melalui, proses pembelajaran dalam kurun waktu misalkan targetnya untuk mencapai tujuan pembelajarannya anak bisa mampu menguasai permainan sepak bola dalam target berapa, 1 bulan misalkan. Dalam 1 bulan itu fokus di bola aja. Cara metodenya banyak, diferensiasi boleh, ya kan, dengan menggunakan model-model video-video dulu boleh, nanti mulai masuk ke materi atau Kakak langsung menyampaikan juga boleh. Nah, nanti dilihatnya di mana? Di dalam proses penilaian formatif yang tadi disebut dengan uji coba. Saya pengen menguji nih, kira-kira dari pembelajaran kan 1 bulan, 1 bulan itu 4 minggu. Kakak melakukan penilaian, formatif minggu di kedua misalkan untuk melihat doang ya, melihat doang. Oh, sudah mulai ada perkembangan nih. Ternyata model Kakak itu cocok. Sasarannya jika nilainya atau perubahan keterampilannya meningkat. Tapi dengan melalui tes formatif, nah haji budak teh jadi butut, berarti metode, model, dan gaya belajar Kakak salah. Tidak sesuai, tidak cocok diajarkan. Nah, disitulah Kakak melakukan evaluasi diri. "Oh, saya ganti deh, pakai yang kayaknya, butuh perubahan." Nah, di situ fungsinya dari penilaian formatif, uji coba. Kemudian Kakak melakukan tes penilaian sumatif di akhir bab. Babnya tentang permainan bola besar, sepak bola yang tadi fokus. Otomatis melakukan tes, ya kan. Nah, tes inilah yang nanti diinputkan menjadi nilai rapot.
gitu. Tes ini yang nanti bakal bisa masuk ke nilai rapot itu tes sumatif ini, bukan lagi tes-tes yang ada yang disebut dengan SAS, pertengahan semester dan lain sebagainya itu mah masih kena bercampur paur dengan kurikulum K13. Saya punya format aturan terbaru 2024 tentang asesmen. Nanti dikirim di grup. Jika di sekolah kakak-kakak masih ditentang oleh guru kelas dan juga kepala sekolah, mana PJOK belum membuat soal dan lain sebagainya, kasih lihat itu PDF. Pak, silakan literasi. Bu, silakan baca. Ini aturan terbaru tentang asesmen tahun 2024. Jika asesmen sudah dilakukan melalui observasi, praktik, dan juga tes tulis di akhir bab, maka tidak perlu dengan adanya lagi yang melaksanakan tes akhir semester. Ada aturannya, ada undang-undangnya. Jadi kakak tenang, tidak akan disalahkan. Malah membuat guru-guru yang lain juga membaca. Nih ada aturan baru loh yang keluar tentang asesmen, sok baca. Karena gini kakak-kakak, mohon maaf sekali lagi. Terkadang yang dinamakan SAS akhir semester, yang tadi disebut dengan budaya, itu kadang berhubungannya dengan keuangan, dana bos. Ya, sudah diarkaskan lah, sudah dan lain sebagainya lah, berapa persen dan lain sebagainya, entahlah saya nggak tahu. Yang jelas itu adalah arah ke sana. Ketika sudah tidak ada diarkaskan kan kemana dan sebagainya, jadi melebar. Padahal di dalam kurikulum mereka itu simpel, gitu. Seperti itu kakak-kakak. Kira-kira ada lagi yang mau dipertanyakan? Ini saya senang ya ngebahas masalah asesmen nih, karena banyak juga yang miskonsepsi. Kak Deni, silakan Kak Deni. Mangga Kak Deni. Kak, izin bertanya Kak. Boleh Kak Deni, Kedengeran buka. nggak Kak? Tadi Kak Kakak dia ngebahas, ada suaranya Kak? Iya. Kak, ada suaranya Kak? Dilanjut. Ada lanjut Kak, ada. Ayo, Kan tadi lanjut Kak Deni. Kakak bahas masalah asesmen awal ya. Nah, misalkan nih, saya mau permainan sepak bola. Untuk mengetahui asesmen awal itu, alangkah baiknya kalau misalkan yang sudah saya pernah baca itu bisa dalam permainan. Apakah harus selalu dalam permainan ketika pemanasan untuk melihat asesmen awal peserta didik itu, atau ada cara lain Kak yang lebih simpel, yang lebih memudahkan kita? Kan kalau permainan kadang kita membutuhkan kreativitas ya, pasti mencari permainan apa nih untuk mengetahui asesmen awal atau pengetahuan awal siswa dalam materi ini gitu. Itu aja paling Kak. Oke. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Deni. Sebenarnya nih kalau misalkan kurikulum ini berjalan secara efektif, yang dimaksud dengan efektif itu adalah proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Itu yang disebut dengan pembelajaran efektif ya. Kalau misalkan pembelajaran kurikulum ini efektif, sebenarnya mudah. Karena kenapa? Gini Kak Deni ya, saya analogikan. Contoh, Kak Deni belajar bulu tangkis. Kelas 1, misalkan contoh, kelas 1 nih, manipulatif dong udah pakai alat, ya, memegang raket, cara memegangnya. Nah, kemudian mulai cara memukulnya, servisnya. Nah, sudah nih, naik ke kelas 2. Kak Deni itu punya catatan di kelas 1. Dan catatan itu akan digunakan diagnostik awal pada saat kelas 2 awal, semester 1. Begitupun seterusnya, kelas 2 sudah mulai masuk ke games. Ya, single 1 lawan 1 mulai diajarkan. Contoh ini mah contoh ya, walaupun emang kelas 1 terbilangnya atau kelas 2 sulit untuk diajarkan. Ini contoh. Kemudian kelas 2 punya catatan lagi untuk naik kelas 3. Ketika kelas 3, asesmen awalnya itu dilihat lagi. Dilihat lagi pembelajarannya waktu kelas 2-nya. Oh, anak asesmen awalnya ini loh. Jadi to be continue sampai ke tahap kelas 6, bahkan sampai ke SMA. Makanya disebut dengan fase itu pelajaran panjang.
waktunya panjang. Catatan inilah yang sebenarnya guru-guru PJOK kadang hilang, gitu. Kadang hilang catatan ini. Padahal catatan ini tuh sangat-sangat fundamental bagi guru olahraga. Jadi ketika naik kelas, naik tahap, semua terus itu to be continue ada. Oh, saya punya riwayat geraknya, saya punya riwayat pengalamannya. Ini loh anak kelas ini, namanya ini sampai di sini. Lanjut ke kelas berikutnya, tinggal terusin. Ada peningkatan lagi nggak? Peningkatan lagi nggak? Bahkan sampai nanti target kepada kelas 6-nya, itu anak itu kan mampu paham, ya. Jadi kalau misalkan melalui taksonomi Bloom-nya ada C6, C5, C4, jadi lu udah bisa menganalisis jauh. Dengan ada si tahapan lanjutan ini. Gitu Kak Deni. Kalau misalkan tadi jadi kalau misalkan yang tadi dilakukan dari Kak Deni untuk proses teknis, melalui teknisnya ya, melalui pemanasan, melalui games permainan itu teknisnya, itu pada saat mencari lagi, mencari yang baru. Gitu, mencari, misalkan anak yang baru lah intinya, diagnostik awal baru. Tapi kalau misalkan Kak Deni punya catatan, adapun 2 guru misalkan 2 guru PJOK itu berikan catatannya ke guru selanjutnya, "Nih, untuk catatan anak kelas sebelumnya karena naik kelas 4, ini catatannya. Ini format penilaian, motoriknya." Itu diagnostik awalnya. Itu sebenarnya simpel Kak Deni. Bagaimana Kak Deni? Siap, siap. Oke. Makasih, Kak. Siap. Nah, jadi kalau misalkan ibarat dokter ya, dokter, itu kita itu udah kayak dokter, bener-bener memantau satu-satu anak, sedangkan jumlah anak kita banyak. Satu-satu anak kemampuannya sampai mana, yang bagus seperti apa, kemudian belum nanti diarahkan, "Oh, kamu nih ke bidang olahraga ini bagus," karena fokus ke arah bakat dan minat, ya kan. Jadi kita udah seperti dokter, punya analisis satu-satu anaknya dari kelas 1 sampai kelas 6, keren nggak guru PJOK? Kalau misalkan siklus ini terjadi dalam PJOK di sekolah, nggak akan ada lagi, "Wah, PJOK, kari diuk di handap tangkal nginum peluit." Moal aya kata-kata seperti itu. Karena kakak udah dianggap sebagai dokter spesialis motorik. Berat? Memang. Sulit? Memang. Tapi mudah-mudahan kita terus ingin mencoba untuk melakukan hal yang terbaik. Karena, finishing atau, langkah final kita di depan adalah, budaya hidup. Nanti budaya hidup sehat. Jadi kepada anak tersebut jadi hobi terbiasa untuk berolahraga. Jadi lulus dari sekolahan ya olahraga itu udah jadi suatu kebutuhan. Itu emang target dari awalnya PJOK. Kita next. Nah, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Ini secara teoritis. Kemudian aktivitas 2, menyusun program PJOK. Kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Sorry, kelihatan. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kira-kira benar apa salah? Salah. Salah. Ya, oke. Salah. Kemudian, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Betul apa salah? Salah. Oke. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Betul. Oke. Betul. Nah, kan keren nih. Sekarang udah mulai paham apa sih kurikulum teh gitu. Kemudian komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Pertama, struktur kurikulum. Ya, kedua, capaian pembelajaran CP. Kemudian pembelajaran dan asesmennya. Kemudian keempatnya penggunaan perangkat ajar. Kelimanya kurikulum satuan pendidikan.
Nah, ini ada ya sumbernya dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022. Yaitu komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian, pembelajaran, capaian pembelajaran. Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Itu agar bermakna kurikulum operasional sekolah pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya yang tadi saya sebutkan. Jadi tidak ada istilahnya, mohon maaf, Kak Guru jeplak pembelajarannya dengan pembelajaran KHSB. Nggak bisa, karena situasi sekolah, SDM, alat, sarana, beda. Gitu. CP-nya boleh sama, elemennya boleh sama, tapi TP-nya, konteks pembutuhan pembelajarannya pasti beda setiap sekolahan. Apalagi daerah kota, mulai lagi nanti ada yang daerah Tegalwaru, daerah gunung, daerah ke sana ke arah Wanayasa, akan beda situasinya. Dan itu guru tersebut yang akan paham situasinya, harus seperti apa, pembelajaran modelnya harus gimana, gitu. Makanya di sini kurikulum merdeka disebut dengan merdeka itu bukan berarti bablas, bukan. Merdeka kebablasan nggak gitu, tapi merdeka silahkan guru-guru itu memerdeka, mau gimana caranya mangga, silahkan. Yang penting ada keempat rel ini nggak keluar. Gitu. Beda dengan KTSP dan kurikulum K13. Kalau kurikulum KTSP dan K13 kita itu diibaratkan seperti kumanya rel kareta teh geningan geus lempeng kadinya mah lempeng we tuturkeun teu bisa ka mana-mana. Gak bisa di otak-atik gimana-gimana. Proses pembelajarannya menurut beliau-beliau A ya A ikuti. Kalau kurikulum merdeka itu nggak gitu. Jadi gimana konteks sekolahannya, gimana konteks SDM-nya, gimana konteks aset yang dimilikinya, aset-aset yang dimiliki sekolahnya. Kira-kira ada nggak hubungannya atau korelasinya? Kalau misalkan ada cocok, silahkan pakai. Dan itu pun tidak bisa dipakai ke sekolah yang lain karena berbeda. Seperti itu. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak dan Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, kan jelasnya ke sini nanti poinnya. Ya. Karena kulturnya ya orang-orang gunung dengan orang-orang kita di kota pasti motoriknya beda. Beda. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. 1. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Boleh pengalamannya di sini tidak melihat benar salah, tidak. Tapi pengalaman kakak-kakak selama ini yang ngajar kurang lebih berapa tahun, berapa puluh tahun, bahkan termasuk Kak Aang mungkin lebih senior. Kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK-nya. Gimana susunannya? Kayak tadi yang disebutkan mungkin kurang lebih seperti Kak Wisnu ya. Disusun dulu selama 1 bulan mungkin targetnya apa. Ada lagi gak dari rekan-rekan punya pengalaman? Kalau ada, mangga silahkan. Ada? Kak Herdiana ada pengalaman? Kak Guru ada pengalaman Kak Guru? Saya pengen coba mungkin kita bisa sharing dengan senior ya, karena lebih banyak makan garam. Kak Aang boleh sedikit pengalaman Kak Aang? Kak Aang lagi sibuk gak Kak Aang?
Cek Kang. Atau Kak Indra deh, boleh Kak Indra. Kak Indra ada? Ada Kak. Boleh Kak Herdiana tuh, ngacung. Boleh Kak Herdiana. Ini mah hanya sekadar sharing ya Kak. Kalau Iya, sharing. saya yang pertama menganalisis seluruh kebutuhan, mengidentifikasi aset-aset apa aja yang terdapat di sekolah kan sesuai dengan kultur, dengan budaya. Terus yang kedua pengembangan materi beragam, menyusun materi mencakup berbagai aspek seperti olahraga, kesehatan, dan kebugaran. Terus metode pembelajarannya, pendekatan diferensiasi menggunakan metode menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa yang beragam. Mengadakan kegiatan yang bersifat praktis dan interaktif. Nah, untuk yang keempat, poin keempatnya penilaian dan evaluasi. Menggunakan berbagai cara penilaian seperti observasi, tes fisik, portofolio untuk mengevaluasi kemajuan siswa. Iya. Yang kelima terakhir umpan baliknya yang konstruktif agar siswa agar siswa tahu di mana mereka bisa berkembang. Siap. Kak Herdiana, terima kasih. Itu mah udah sempurna berarti tidak ada cacatnya. Itu udah sempurna Kak Terima Herdiana. kasih. Siap, yuk. Kak Indra, ya Kak Wisnu boleh. Oh, nah itu yang dikatakan oleh Pak Herdi itu adalah rel rangkaiannya. Nah, yang dibingungkan oleh saya jujur nih, cara pembuatannya, mengaplikasikannya seperti apa? Cara pembuatan capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, sehingga mendapatkan penilaian di akhir semester, misalkan itu mempunyai analisis yang validitasnya baik, sehingga kita mendapatkan penilaiannya secara sempurna, mengikuti alur kurikulum Merdeka ini, Kak. Seperti itu maksudnya saya. Jadi, nah ini modulnya seperti ini untuk satu pertemuan atau beberapa pertemuan misalkan sampai ke STS misalkan sampai sumatif tengah semester mungkin seperti itu. Sehingga saya paham jadi nah ini penilaiannya, instrumennya mungkin seperti itu, Kak. Saya juga masih bingung seperti apa ini. Mungkin itu tadi mah yang dikatakan oleh Pak Herdi itu rangkaian yang kerangkanya gitu. Framework-nya gitu, kerangka belajarnya tadi yang nah ini mah tujuannya seperti apa gitu loh. Ya gitu mungkin. Siap. Semuanya. Kak Indra, mangga Kak Indra. Oke Kak, mungkin tadi dari Kak Wisnu sama Kak Herdiana ya tadi mungkin dari apa namanya penjelasan dari fasilitator mungkin teorinya sudah ada nih Kak. Cuman kita butuhkan tadi kata Kang Kus benar contohnya. Mungkin nanti kita fasilitator bisa melihatkan contohnya juga tahapan-tahapannya gitu kan. Oh ini loh apa namanya yang sudah jadi itu seperti ini, caranya itu seperti ini. Jadi jelas semua Kak. Jadi kita pun enak jadinya kalau mau langsung eksekusi juga gitu. Mungkin gitu Kak. Oke, siap. Kita sedikit contoh aja nih. Contoh kita ngambilnya langsung aja dari kementerian. Silakan kakak-kakak buka PMM-nya, kemudian masuk ke CP dan ATP yang tadi, yang ini. Kabarin kalau udah ya. Udah masuk belum? Sudah Kak. Udah masuk ke CP dan ATP. Kakak-kakak pilihnya fase A aja yang mudah kelas 1 dan kelas 2. Ini sebagai contoh ya. Pilih fase A kelas 1 dan 2. Udah? Kak, sudah Kak. Udah? Udah ya. Nah, di sini saya mulai contohnya ngambilnya di elemen keempat. Elemen keempat itu tentang memahami hidup yang menyehatkan. Itu elemennya ya. Ada kan? Ada? Ada Kak.
Ya, memilih hidup yang menyehatkan. Di situ ada CP-nya, poinnya. Peserta didik menggali gaya hidup aktif dan sehat. Nah, di situ juga ada manfaat komponen makanan bergizi seimbang dan informasi gizi pada produk makanan yang berdampak pada kesehatan. Kira-kira nih, dari CP yang itu kan banyak nih. Ada yang tentang gaya hidup aktif dan sehat, koma, ada manfaat komponen makanan bergizi seimbang dan informasi gizi pada produk makanan yang berdampak pada kesehatan, koma, situasi. Nah, dari itu tuh CP-CP itu tuh kakak bisa comot. Mau apa tuh? Tapi nggak boleh dirubah. Kata-katanya harus sama dengan CP. Ya kalau tadi mah kata kampus ada apa KIKD kan nggak ada yang dari kementerian yang memang nggak bisa dirubah. Nah ini sama CP-nya. Misalkan contoh nih ya kita ambil yang manfaat komponen makanan bergizi seimbang dan informasi gizi pada produk makanan yang berdampak pada kesehatan. CP-nya ya kita rubah jadi ATP-nya. Ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya apa? Memahami gizi. Bentuk prakteknya apa? Yuk, silakan anak-anak diberikan tugas membawa makanan 4 sehat 5 sempurna ke sekolah. Ada proses pembelajarannya. Untuk memahaminya, pelaksanaannya, kira-kira ketika bawa ya, ketika setelah anak itu bawa makanan 4 sehat sempurna, mana yang disebut dengan protein? Tapi sebelumnya, sebelumnya kakak-kakak menjelaskan dulu apa sih itu nilai gizi, protein itu apa, karbohidrat itu apa, vitamin itu apa, dan nilai kandungan yang ada dalam susu itu apa. Itu dulu pemahamannya, bisa melalui nonton video sebelum masuk tugas ya. Nah, ini mulai dijabarkan dari TP ya yang ada di PMM. Nah, setelah itu kakak memberikan tugas, silakan membawa makanan 4 sehat 5 sempurna, bawa anak-anak. Nah, ketika bawa, kakak langsung bawa format nilai. Mana coba angkat yang disebut dengan protein? Nah, anak-anak bawa tuh ada telur. Pak, saya telur. Pak, saya daging. Pak, saya ikan. Oh, udah paham protein itu apa. Nilai. Anak sudah memahami. Nah, kemudian, mana yang disebut dengan karbohidrat? Mana yang disebut vitamin? Vitamin ada apa aja dalam buah? Ada jeruk, ada mangga, ada mana. Kan itu kan nanti kan dijelasin dulu sebelumnya. Sampai anak-anak itu paham apa sih yang sebenarnya gizi seimbang buat dia. Itu nanti dinilai pada akhir sumatifnya itu adalah tugas dari kelengkapan anak itu membawa 4 sehat 5 sempurna. Ketika anak itu membawa lengkap, berarti anak itu paham gizi yang seimbang untuk dirinya, dan itu bisa langsung nilai. Kurang lebih seperti itu kakak-kakak menjabarkan dari CP, ATP, dan TP. Gimana? Ada gambaran nggak? Kak Wisnu, atau siapa tadi yang lain? Kak Indra, kira-kira ada gambaran nggak? Contoh lagi nih, kalau misalkan contoh di yang terampil gerak, ya terampil gerak itu kan ada peserta didik mempraktikkan keterampilan gerak fundamental dan menerapkannya dalam berbagai situasi gerak yang berbeda. Nah, ini udah gerak lokomotor dan gerak non lokomotor, di mana posisinya berpindah-pindah tempat, ada di tempat. Nah, di situ silakan kasih dulu tadi teorinya secara video, secara atau kakak langsung menyampaikan alur tujuannya anak itu menerapkan gerak fundamental, gerak dasar fundamental. Itu tujuannya dari mulai melompat, kemudian berjalan, berlari, keseimbangan, itu kan gerak-gerak dasar semua. Kakak-kakak bisa susun jabarannya dari si CP ini yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Untuk penilaiannya seperti tadi, kakak-kakak bisa penilaiannya target misalkan taruh di 2 minggu atau 3 minggu. Nah, target penilaiannya mau di mana? Mau di akhir berarti sumatif, kalau misalkan di tengah-tengah untuk menguji berarti formatif. Kakak mau di mana? Silahkan bebas. Untuk bentuk format, kakak-kakak jangan khawatir. Format penilaian Merdeka tidak ada yang baku. Yang penting keharti. Yang penting ada bentuk progres nilainya. Penilaian itu tidak baku. Jadi kakak-kakak bisa mengimprov. Kalau saya format nilai saya, nama, absen, kanannya di sini adalah submaterinya.
atau CP-nya yang di sini, ada submaterinya. Dari submateri ini nanti dinilainya adalah nilai sumatifnya, nilai akhir dari si babnya. Kalau format yang saya buat di sekolah. Gitu, Kak Wisnu, gimana? Apakah ada yang masih kurang jelas atau misalkan gimana? Boleh Kak Wisnu, Kak Guru, Kak Indra, Kak Herdiana juga. Baik Kak, terima kasih. Untuk tadi format penilaian yang mungkin saya membutuhkan format penilaiannya. Nah, saya akan fotokan nih format penilaian saya, boleh di grup untuk acuan apakah benar apa salah nih format penilaian. Mungkin untuk rekan-rekan bisa dianalisis. Kak, ini Kak Wisnu ini seperti ini. Nah, ini format penilaian saya nih Kak. Saya kirim di foto di grup nih contohnya. Oke. Kak Fasilitator, Kak Irman. Gimana Kak Indra, Kak Kosasi tadi siapa? Kak Angkus gitu, Kak Angkus. Nah, tadi udah dijelasin tuh cara nyomot ya, nyomot dari CP-nya itu kan ada koma itu tuh kakak bisa pilih. Dan to be continue yang tadi disebutkan, to be continue ya, dalam artian dalam satu CP ketika yang satu udah paham tentang kesehatannya, kemudian berarti sudah mulai masuk ke gizinya, mulai lagi masuk lagi ke yang lainnya. Intinya dalam satu dalam satu full elemen itu bisa dipelajari. Nah iya, ini juga bisa, nggak apa-apa Kak Wisnu, formatnya seperti ini. Gerak lokomotor dan lokomotor manipulatif. Aktivitas permainan kasti. Berarti kan ini kan masuknya ke elemen yang ini ya. Bentar dulu saya buka PMM. Nah, belajar melalui gerak. Kalau yang mulai permainan kasti. Karena di situ di belajar melalui gerak nih yang ini nih, yang kedua setelah terampil gerak itu ada strategi kolaborasi. Pembelajarannya ya, di dalamnya itu ada peserta didik menerapkan strategi kolaborasi ketika berpartisipasi dalam aktivitas jasmani. Di sini lebih ke permainan-permainan, ada kasti, ada sepak bola, ada voli, banyak permainan-permainan, ada bola bakar, banyak permainan yang lainnya. Di sini masuknya ke belajar melalui gerak, elemennya. Kalau terampil gerak itu tadi, gerak 3, lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif. Kalau gaya hidup aktif, di sini lebih ke edukasi. Edukasi ya, edukasi kayak masuk ke narkoba, kesehatan, termasuk ini kesehatan ada lagi di bawah ya, memilih hidup dan menyehatkan. Nah itu di sini gaya hidup aktif itu peserta didik berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dan mengeksplorasi manfaatnya. Jadi ketika anak itu sudah berolahraga, dia paham manfaat dari olahraga tersebut. Manfaatnya apa? Kayak kemarin, tes denyut nadi. Oh, untuk mengetahui denyut nadi kita posisi sedang istirahat berapa. Denyut nadi maksimal kita melakukan aktivitas tinggi berapa. Karena ketika overtraining, itu kan bisa bahaya juga. Itu kan salah satu ilmu juga, pemahaman juga untuk anak. Nah, seperti itu. Kak Wisnu sudah benar, cuma di situ hanya menggarisbawahi sebenarnya PTS atau pertengahan semester itu udah nggak perlu. Di situ ada format PTS, tengah-tengah semester, ya itu mah. Itu yang salahnya Kak, kemarin saya nulis udah diganti saya itu sama sumatif sama formatif. Tapi kalau itu mau hanya sumatif tujuan. Siap. Kalau ini mah ngasih saran ke kakak-kakak ya biar mudah untuk penilaian. Untuk sumatif itu kan untuk akhir bab, setiap akhir bab ya. Itu formatnya kayak tadi ini nih, misalkan gerak lokomotor dan lokomotor akhir bab dapat nilainya. Aktivitas permainan kasti akhir bab ada nilainya. Permainan akuatik ya, renang. Pembelajaran aktivitas air akuatik ada nilainya. Nah, setiap nilai-nilai itulah yang nanti akan dimasukkan ke dalam rapor dan bersifatnya adalah deskripsi. Nah, itu dikalkulasikan mungkinnya sama saja dikalkulasikan penilaian dari
Nah, ini tuh sebenarnya problematika juga Kak Wisnu, karena posisinya di dalam ketika kakak-kakak kemarin menginputkan nilai rapot, itu pasti menggunakan 2 aja deh indikatornya, kata OPS atau kata guru. Padahal kita nilai itu banyak. Ada yang mengalami nggak? Mengalami kayak pasti semua kan itu di rapot ya. Iya, rapotnya udah 2 aja. Itu Ya, 2. kan bener kan, itu sebenarnya berbenturan dengan ideologi kita. Ideologi kita, Nah, kita mengajarkan betul. banyak gitu, kita mengajarkan banyak, gerak banyak, kenapa yang dinilai cuma 2? Otomatis secara logika yang dimasukin cuma 2 nilai. Buat apa? Gitu kan. Dan itu sebenarnya Kakak bisa membantah. Kalau Kakak cuma memang prosesnya mau tidak mau Kakak menginputkan harus 4 nilai, gitu. Sebenarnya ya, karena di sini kurikulum merdeka, kita merdeka mau gimana-gimana. Nggak bisa kita diatur oleh kepala sekolah dan lain sebagainya, asal dengan secara teori dan, pengetahuan kita yang kuat untuk menyampaikan kepada kepala sekolah. Kita menilainya 4, kenapa harus dimasukkan ke nilai rapot 2? Kan nggak nyambung. Seyogianya ya 4. Kita next. Apa saja selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Apa tuh kira-kira Kakak? Langsung aja ya, karena waktunya kisaran 5 menit lagi beres. Ada nggak yang bisa menjawab? Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Ada? Oh, Kak Herdiana serius ya? Ada jawab Kak Herdiana? Kak Gilang, ada suaranya Kak Gilang? Hadir. Sip. Wah, Kak Gilang nih, mantap nih. Siap-siap Kak Gilang kalau membawa ranah ini, siap-siap berdebat dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan Kak Gilang kuat dulu teorinya. Siap-siap, kakak juga banyak nanya nih saya nih. Hai sok tanyain aja, beneran Age, tanyain aja. Asli ya. Siap, Kak. Nah, Kak Gilang, kira-kira nih sesuatu ini yang bernilai untuk dipelajari dari murid ya, pelajari murid di grup di kelas PJOK, kira-kira yang bernilai apa nih? Kira-kira menurut Kak Gilang? Apa ya? Namanya banyak sih. Apa aja sebutin, kan ada karakter, ada skill, lebih fokus kemana Kak Gilang? Karena saya pegang kelas atas, Skill ya? kemampuan skillnya, iya skill, karena target kayak O2SN gitu loh Kak. Betul. Sama kayak Pak Yedi, kalau kelas 456 udah asah ke skill. Iya. Kelas 1, 2, 3 sama siapa? Pak Aji. Oh, Pak Aji, siap. Ya, Bagaimana Bapak kan udah. Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Nah, coba nih Kak Gilang nih. Kalau tadi kan lebih fokusnya ke skill ya, tadi lebih condongnya nilai yang difokuskan skill. Kira-kira untuk mengintegrasikan, untuk menggabungkan supaya posisinya skillnya dapat, kemudian proses pembelajaran kurikulum merdekanya juga dapat. Kira-kira bagaimana yang akan dilakukan Kak Gilang? Terima kasih Kak Irman. Gimana? Ini pasti di ekstrakurikuler ya Kak Gilang ya. Jadi lebih pengasahannya untuk kemampuan skill keterampilannya itu di ekstrakurikuler. Kebetulan ada berapa ekskul Kak Gilang di sekolahan?
kita cuman 2, cuman kan banyak anak-anak yang ikut di klub juga. Kalau badminton kan ikut Di di klub. klub kayak gitu. Kalau Termasuk renang di sepak mana bola renang? juga di itu di nggak tahu tuh Guru Sindang Sari katanya nih. Ada Siap. poli juga ada di Polsek kan banyak sih. Siap. Ya itu salah satu targetnya mungkin di situ ya, di ekstrakurikuler, karena kan pembelajaran itu ada 3, ada intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Itu sama-sama masuk ke dalam proses kurikulum pembelajarannya. Ya. 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kedua, konteks masyarakat, waktu, alokasi jam pelajaran, cakupan dan tahapan. Dan keenam adalah teknologi. Aktivitas 3, karakteristik utama, kurikulum merdeka, dan artikulasi KHD, Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Capaian pembelajaran, kalau tujuan pembelajaran. Pertama, fokus pada materi esensial. Muatan yang paling diperlukan untuk pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Ya, pertama. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan, pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik suatu pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Ini kan tadi berulang kali kita fokusnya ke sini kan bahas yang dibahasnya ya. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini dari yang harus kita garis bawahi. Jadi jangan sampai ada lagi di kasus di sekolah bahwa guru memaksakan anak yang tidak suka bola dipaksa suka bola, yang tidak suka poli dipaksa suka poli. Jangan pernah ada, karena posisinya anak itu membawa kodratnya masing-masing. Jangan sampai ikan disuruh panjat pohon, nepi ka kiamat ge moal bisa. Gajah disuruh terbang moal bisa. Ya, jadi sesuai dengan kodrat, minat, bakatnya, hereditas, keturunannya itu harus dilihat. Jadi tidak ada lagi penilaian yang saklek. Ya. Dan semua proses pembelajaran itu pasti ada perubahannya, walaupun sedikit. Pasti ada proses belajar yang berubah. Pada akhir sesi hari ini, Bapak Ibu, pertama peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran KHD. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas pada backward design. Nah, ini udah di akhir sesi. Satu pertanyaan atau satu masukan atau satu apa namanya ya? Boleh dari rekan-rekan. Muhammad Indra, ya Kak Indra, mangga. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya cuman mau apa namanya ya? Ini tuh adalah pertemuan yang sangat berkesan buat saya, artinya sangat menarik sekali Kak membahas tentang ini, luar biasa. Jadi pengetahuan kita selama ini tuh terbuka lebar gitu dengan pertemuan hari ini, utamanya itu tentang materi kali ini Kak. Dari rangkaian yang saya ikuti semenjak fasilitator membuka acara tadi pertemuan kita,
banyak apa namanya yang telah kita lakukan di sekolah, tapi kita itu tidak tahu bahwa itu tuh ya emang program yang sekarang ini kita laksanakan gitu Kak. Seperti yang tadi kan apa namanya penilaiannya, terus CP-nya juga kan. Nah itu tuh wow luar biasa Kak. Terima kasih. Gitu. Siap. Gitu Kak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah berarti ya dengan adanya pertemuan kali ini setidaknya membuka pemikiran kakak-kakak bahwa sebenarnya kalau dilakukan kurikulum merdeka itu simpel dan menyenangkan. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan tinggi, tidak ada presan. Ya sebenarnya ya kalau misalkan dilakukan. Kemudian kalau tersusun secara sistematis pelajarannya mulai dari awal sekarang nih ketika kakak-kakak beres dari KKG, PKG ya, kakak-kakak mulai coba disusun secara sistematis mulai dari diagnostiknya. Jadi diagnostik awalnya itu nanti to be continue yang tadi disebutkan. Jadi tidak susah lagi. Si anak iya perkembangan kemarinnya kelasnya bawah sampai sini. Lanjut di kelas ini berarti sekarang levelnya naik. Lanjut lagi naik kelas berikutnya levelnya naik sampai tinggi. Seperti itu. Mudah-mudahan kakak-kakak masih haus dengan informasi terutama tentang kurikulum ya karena kurikulum itu sejatinya selalu berubah-ubah bagaimana situasi dan kondisi zaman ya mengikuti zaman yang ada dan berharap silaturahmi kita pun sama jangan pernah terputus setelah beres KKG karena kita nanti bisa sharing dan tugas berat kakak-kakak itu adalah satu di depan mata adalah kakak-kakak harus bisa menjadi pemateri di KKGO-nya masing-masing. Itu nanti akan ada surat mandatnya dari BBGP Provinsi Jawa Barat. Jadi kakak-kakak harus bisa menjelaskan ke rekan-rekan guru, membuka wawasan rekan-rekan guru melalui forum KKGO masing-masing wilayah Kabupaten Purwakarta. Terima kasih banyak, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih banyak atas partisipasi aktif pada sore kali ini. Karena bentar lagi kita masuk ke sholat maghrib. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum dipoto Kak. Ya, siap, foto dulu. Yo, foto dulu jangan ada yang keluar. Waalaikumsalam. Kita foto dulu. Ayo, gaya. Udah gitu bilang, belum dihitung. Jangan lagi. Close dulu presentasi ya. Iya. Stop record dulu, bentar.